Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan materi terakhir ya untuk bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu audit TI dan pengendalian internal. Nah, eh untuk cakupan materinya saya kira sudah jelas ya. Di kemampuan umum ada 9 materi dan kemampuan khusus ada 19 materi. Terkait dengan materi audit TI dan pengendalian internal, untuk suplemen materinya ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami di sini. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu audit TI. Kemudian teman-teman juga harus tahu bagaimana kerangka kerja audit TI, tujuan audit TI, manfaat audit TI, dua komponen penting dalam audit TI, tiga pendekatan auditing, jenis-jenis audit TI, serta teknik audit TI. Kemudian teman-teman juga harus memahami bagaimana pengendalian internal, tujuan pengendalian internal, jenis-jenis pengendalian internal, dan yang terakhir komponen pengendalian internal. Saya kira untuk suplemen materi itu saja. Selebihnya teman-teman tinggal menekan tombol pause di perangkat handphonenya atau perangkat komputernya dan membacanya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita coba masuk di latihan soal ya. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka silakan dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam pengendalian internal TI, manakah yang bukan merupakan prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kontrol? Opsinya A. Pembagian tugas, B. Akses yang dibatasi, C. Independensi pengawasan, D. Pemisahan tugas dan tanggung jawab, dan E. Pengendalian terpusat. Nah, untuk soal nomor 1 ini langsung saja kita lihat jawabannya adalah E ya, pengendalian terpusat. Jadi kita bicara tentang pengendalian internal yang efektif itu menuntut adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari konflik kepentingan serta memberikan pengawasan independen. Nah, pengendalian terpusat tidak sesuai dengan prinsip ini karena lebih berisiko pada kegagalan pengawasan yang efektif. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Salah satu tujuan dari audit TI adalah untuk menilai kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang relevan. Mana yang berikut ini adalah contoh regulasi yang diikuti oleh banyak organisasi untuk perlindungan data pribadi? A. SOX, B. GDPR, C. COVID, D. ITIL, E. ISO 27001. Saya kira untuk soal nomor 2 ini jawabannya sudah jelas, yaitu B ya, GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi GDPR ini adalah regulasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk melindungi data pribadi individu. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan, proses audit TI seringkali mengidentifikasi risiko keamanan. Mana dari risiko berikut yang paling mungkin muncul karena kelemahan dalam pengelolaan kontrol akses? Opsinya A. Penyusupan jaringan oleh pihak ketiga, B. Penurunan performa server, C. Pencurian data pelanggan oleh pegawai internal, D. Kerusakan hardware akibat kesalahan operasional, dan E. Kesalahan perhitungan dalam laporan keuangan. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah C ya, pencurian data pelanggan oleh pegawai internal. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Dalam konteks audit TI, manakah dari berikut ini yang merupakan langkah pertama dalam merencanakan audit? Ya, saya kira ini jawabannya sudah bisa teman-teman tebak ya, karena di suplemen materi tadi sudah ada penjelasannya. Kita coba lihat opsinya. A. Pengumpulan bukti audit, B. Menentukan area audit, C. Penyusunan laporan audit, D. Pelaksanaan pengujian sistem, dan E. Identifikasi pengendalian yang ada. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya itu adalah B ya, menentukan area audit. Jadi langkah pertama dalam merencanakan audit adalah menentukan area audit, yaitu area yang akan dievaluasi
berdasarkan risiko yang ada. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Apa yang dimaksud dengan pengendalian fisik dalam pengendalian internal TI? Opsinya A. Pengamanan terhadap perangkat keras agar tidak rusak. B. Pengelolaan hak akses pengguna. C. Pencatatan log aktivitas pengguna. D. Perlindungan terhadap data dalam bentuk digital. Dan E. Pembatasan akses ke area server. Nah, langsung saja kita lihat jawabannya di sini adalah E ya, pembatasan ke area server. Jadi pengendalian fisik itu melibatkan pengamanan terhadap aset fisik seperti server dan perangkat keras lainnya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan proses pemantauan dalam pengendalian internal TI bertujuan untuk titik-titik. Opsinya A. Mengidentifikasi karyawan yang melakukan kesalahan. B. Menyusun laporan bulanan tentang kegiatan TI. C. Memastikan bahwa kontrol yang diterapkan efektif dan berfungsi. D. Mengurangi biaya operasional TI. Dan E. Menyediakan pelatihan bagi pegawai TI. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya itu adalah C ya, memastikan bahwa kontrol yang diterapkan efektif dan berfungsi. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 7 ya, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan audit trail dalam konteks audit TI? Ya, hati-hati, baca baik-baik soalnya dan analisis dengan cermat setiap opsi yang ada. Kita coba lihat opsi jawabannya. Di sini A. Proses untuk memvalidasi keaslian dokumen. B. Rekaman perubahan atau akses terhadap data dan sistem. C. Pengujian ketahanan sistem terhadap ancaman. D. Evaluasi biaya dan manfaat dari layanan TI. E. Penilaian kepatuhan terhadap standar ISO. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawabannya itu apa, teman-teman? Coba teman-teman tentukan jawabannya. Saya hitung mundur mulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai, jawabannya itu adalah B ya. Rekaman perubahan atau akses terhadap data dan sistem. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Dalam pengendalian internal TI, manakah yang termasuk kontrol yang paling efektif untuk mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif? Kita coba lihat opsinya. A. Penggunaan password yang kuat. B. Pengamanan fisik terhadap perangkat keras. C. Enkripsi data dalam perjalanan dan penyimpanan. D. Penggunaan firewall. Dan E. Monitoring aktivitas pengguna. Nah, di sini langsung saja kita lihat jawabannya itu adalah C ya, enkripsi data dalam perjalanan dan penyimpanan. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. SOX berfokus pada titik-titik. Maunya titik-titik ini ya, bukan titik 2. Kita coba lihat opsinya. A. Pengelolaan layanan TI. B. Perlindungan data pribadi. C. Keamanan fisik perangkat keras. D. Pengendalian internal untuk laporan keuangan. Dan E. Penilaian risiko dalam TI. Nah, untuk soal nomor 9 ini jawabannya saya kira jelas, yaitu D ya, pengendalian internal untuk laporan keuangan. Jadi SOX ini adalah undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. Fokusnya adalah pada pengendalian internal yang berkaitan dengan laporan keuangan, bukan pada manajemen TI atau perlindungan data pribadi. Next, soal nomor 10, soal terakhir. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian para pejuang CPNS tahun 2024. Dalam pengendalian internal TI, risiko apa yang paling relevan terkait dengan kurangnya pemisahan tugas? Opsinya A. Risiko kehilangan data akibat serangan malware. B. Risiko kebocoran data akibat akses yang tidak sah. C. Risiko kecurangan dan manipulasi data oleh pegawai. D. Risiko kegagalan sistem yang mengganggu operasional. Dan E. Risiko kesalahan dalam pengolahan transaksi. Nah, untuk soal nomor 10 ini langsung saja kita lihat jawabannya itu adalah C ya. Risiko kekurangan dan manipulasi data oleh pegawai. Jadi kurangnya pemisahan tugas itu dapat menyebabkan individu memiliki wewenang untuk memanipulasi data tanpa pengawasan yang memadai. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja contoh-contoh soal yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, ketika kamu menghadapi kesulitan, maka ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan ada peluang untuk berkembang. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.